Malam hari ini beliau dengan semangat, dengan muka yang cerah, dengan penuh harapan bahwa pada malam hari ini nanti ada harapan-harapan dari masyarakat Demak yang akan dititipkan kepada Partai Demokrat melalui silaturahmi antara Ketua Umum Partai Demokrat dengan masyarakat Kota Demak. Saat ini Partai Demokrat dipimpin oleh seorang pemuda harapan bangsa yang sangat cemerlang, Bapak Agus di Taruna nomor 1, kemudian sekolah-sekolah dimanapun nomor 1. Inilah kualitas Ketua Umum kami Partai Demokrat. Mudah-mudahan Partai Demokrat ke depan akan lebih dicintai terutama oleh masyarakat Demak dan sekitarnya. Mari kita simak dengan baik, kita dengarkan. Dan apabila nanti ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan kepada beliau secara langsung. Ini kebanggaan Bapak Ibu sekalian, bisa bertanya di hadapan langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat. Saya tentunya berbahagia dan senang sekali bisa bertatap muka secara langsung, dan insya Allah nanti kita bisa berdialog. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai aspirasi, atau ada yang ingin ditanyakan, kami tentunya akan merasa terhormat untuk bisa saling berbagi cerita. Demak adalah kabupaten yang penuh dengan potensi. Begitu pula Kudus dan Jepara. Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi. Untuk itu kami menyampaikan dalam berbagai kesempatan. Dalam pemilu 2024 ini, yang waktunya tidak lama lagi Bapak Ibu sekalian, kurang dari 30 hari kita akan menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Termasuk tentu nasib dan masa depan Jawa Tengah, nasib dan masa depan Demak. Oleh karenanya tentu kami dengan rendah hati memohon kesediaan Bapak Ibu sekalian dan masyarakat dimanapun berada untuk berkenan datang ke TPS. Tapi tentu harapan kami yang lebih jauh adalah mohon suaranya, mohon dukungannya untuk Partai Demokrat, untuk caleg-caleg Partai Demokrat. Mengapa Partai Demokrat? Karena kami insya Allah akan memegang komitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat, aspirasi rakyat. Kita tahu memang Indonesia ini begitu besar, masalahnya banyak, prioritasnya juga banyak. Tetapi kalau boleh kita urutkan, maka yang pertama dan utama adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Masalah dan problematika yang dihadapi petani saat ini adalah kelangkaan pupuk. Lantas, apa yang harus dilakukan petani untuk menghadapi kelangkaan pupuk dan pengecer supaya tidak menjadi konflik antar petani dan pengecer di masyarakat nanti? Terima kasih. Jadi ini merata, keluhannya adalah subsidi pupuk yang semakin berkurang. Nah ini yang harus kita ubah, harus kita perbaiki kebijakan ini. Karena kalau tidak didahulukan subsidi untuk pupuk bagi para petani ini, ya makin lama makin habis, makin berkurang produksi pertanian kita. Dan nasib serta kesejahteraan para petani ya makin mengenaskan. Apalagi kalau seolah-olah lebih berpihak pada impor. Bukankah kita ingin punya kemandirian di bidang pertanian? Rakyat kita ini nomor 4 terbesar di dunia. Jumlahnya 270 juta. Artinya memang kebutuhan pangan kita, kebutuhan untuk makan atau bahan-bahan makanan pokok itu memang besar sekali. Nah jangan sampai setiap tahun makin berkurang kemampuan kita untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri sendiri. Karena jumlah penduduk kita besar. Oleh karena itu sebelum kita berpikir yang lain, menurut saya pemerintah ke depan itu benar-benar harus fokus pada kemandirian pangan,
produktivitas pangan dalam negeri yang harus diutamakan. Dalam hal ini berarti para petani yang harus diutamakan. Setuju? Saya akan sampaikan ini kepada semua anggota DPR Partai Demokrat untuk menyuarakan hal ini dimanapun. Kami mewakili para pensiunan di sini, banyak pensiunan. Tolong nanti kalau Partai Demokrat atau 02 sukses atau jadi, tolong untuk para pensiunan itu diperjuangkan kesejahteraannya. Karena rata-rata anaknya masih kecil tapi sudah pensiun, Mas Ahaye. Pak, ini yang juga akan kita perjuangkan, pensiunan, ini yang sering dilupakan. Veteran apalagi, karena dianggapnya, sudahlah. Justru harusnya tidak boleh dilupakan. Saya mohon maaf mau memberikan perbandingan. Di Amerika Serikat, itu ada satu kementerian namanya Kementerian Veteran. Jadi ada menteri veteran, khusus ngurusi veteran. Karena memang pasukannya besar, sering perang, dan banyak yang harus diperhatikan. Ya kita nggak perlu ada menteri veteran, tapi ya harus memperhatikan kesejahteraan veteran dan juga para pensiunan. Setuju? Nah, tapi benar, bertahun-tahun mengabdi untuk negara, mempertaruhkan nyawa. Kan kalau prajurit itu Bu, Bapak bukan merasa paling menderita, tapi kalau berangkat tugas itu bisa tidak kembali. Bukan karena kabur, tapi karena ketembak, kena ranjau, kena bom, sakit, malaria, bisa meninggal, bisa gugur. Jadi pengorbanannya harus diapresiasi oleh negara. Sepatutnya. Tidak melebih-lebihkan, tetapi memang kalau para pensiunan tidak diperhatikan, kasihan. Sudah berjuang berpuluh-puluh tahun, mengabdi, meninggalkan keluarga, medan tugas, medan latihan. Kemudian begitu pensiun, utangnya banyak. Anaknya masih kecil, jangan istrinya masih muda. Tapi intinya kesejahteraannya harus diperhatikan. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Ini yang harus kita perjuangkan juga, termasuk tadi para guru honorer yang banyak jumlahnya, itu juga harus diperhatikan. Jadi kita tidak hanya 1-2 elemen atau 1-2 profesi saja, tapi semua harus kita tingkatkan. Ini yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau Demokrat kembali ke pemerintahan, beliau-beliau bisa duduk di parlemen, akan diperjuangkan dengan baik. Semoga kita ingin lebih baik semuanya. Pemilu sebentar lagi, jangan sampai salah pilih pemimpin. Pemimpin bangsa, Demokrat bersama Prabowo. Demokrat bersama Koalisi Indonesia Maju. Tapi selain memenangkan Pak Prabowo, saya bermohon sekali lagi, datang ke TPS 14 Februari, berikan suara Bapak Ibu sekalian untuk Partai Demokrat.